Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, masih di dalam surat Yunus. Kita akan kaji ayat 57 sampai 58. Ba'da an aqamallahu ta'ala al-adillah ala asasiddin as-salasah. Setelah Allah menjelaskan prinsip-prinsip pokok agama, itu ada 3 di dalam ayat-ayat kemarin yang kita bahas. Ada 3 perkara atau 3 pokok. Wahia at-tauhid, yaitu tentang tauhid, wan nubuwah dan nubuwah, wal ba'tsu dan ba's, hari berbangkit. Dzakara tasri' al-amal wa huwa al-Qur'an. Maka kemudian pada tema kali ini kita akan berbicara tentang amal. Amal kita adalah Al-Qur'an. Jadi tema sebelumnya ada prinsip-prinsip pokok agama, bertauhid, kemudian nubuwah dan ba's, keyakinan akan hari berbangkit. Maka di tema kali ini kita akan berbicara tentang amal, dan amal itu adalah wahwa Al-Qur'an. Sehingga kalau digabungkan wa abana sifatihi wa maqasidihi al-arba'ah, nanti jumlahnya menjadi 4. Mari kita bahas satu persatu. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wasyifa'un. Telah datang kepada kalian dari Rabb kalian, jadi dari Allah, telah datang mau'idah, pelajaran, wasyifa, obat, lima fisudur, obat itu untuk apa-apa yang ada dalam hati atau dalam jiwa. Kemudian wahudan, dan juga petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, di ayat 57 ini, di sini akan dijelaskan wahadihi hiya sifatul Qur'an al-mujid al-khassais. Ada 4 sifat Al-Qur'an. Lihat ini, ada 4 sifat Al-Qur'an. Di Al-Qur'an memiliki 4 sifat yang ini diperuntukkan untuk lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum kitabun. Telah datang kepada kalian kitab. Jami'in likulil mawaid, yang mencakup seluruh mawaid, ya, pelajaran-pelajaran, wal wasaya, dan wasiat-wasiat al-hasanah, yang baik, allati tasluhul akhlak, yang mencakup akhlak, wal a'mal, dan amal. Sifat yang pertama itu pada kalimat mau'idatun. Ya. Jadi ada 4 sifat Quran. Ja'atkum mau'idatun, telah datang kepada kalian mau'idah. Mau'idah itu artinya pelajaran. Jadi sudah datang kepada kalian, pada kita betul sekarang ya, sudah datang pelajaran dari Rabb kalian. Pelajaran itu sangat luas sekali. Ada pelajaran-pelajaran yang dengan teks-teks, seperti Quran yang kita baca ini berupa teks-teks, dan ada pelajaran-pelajaran yang tidak melalui teks, ya, dengan alam, melihat fenomena-fenomena yang terjadi, dan banyak hal lagi. Itu semuanya menjadi pelajaran. Dan setiap pelajaran itu tentu adalah ilmu, ya. Pelajaran yang berharga, ilmu yang berharga, secara langsung atau tidak langsung. Ibu mengamati atau ketemu orang atau mendapatkan peristiwa itu selalu menjadikan pelajaran. Kemarin barusan banyak orang
menyelenggarakan apa itu Isra Mi'raj ya, peringatan Isra Mi'raj. Perdebatan para ulama tentang Isra Mi'raj juga cukup panjang sekali. Dari perkara-perkara yang rasional dan mungkin juga dianggap itu irasional. Jadi bukan perdebatan orang Islam dan orang kafir saja, tapi perdebatan di kalangan para ulama pun panjang sekali. Misalkan dalam Isra Mi'raj itu apakah Nabi berjalan itu dengan ruh dan jasadnya ataukah ruhnya saja? Itu juga diperdebatkan. Kemudian ketika Mi'raj, lalu Nabi dipertemukan dengan beberapa Nabi. Langit pertama Nabi siapa? 2, 3. Muncul perdebatan, kenapa bisa ketemu dengan para Nabi? Bukankah para Nabi itu sudah meninggal dunia? Kemudian diperlihatkan banyak hal. Itu juga muncul perdebatan-perdebatan. Maka menurut pendapat saya, kita abaikan dulu perdebatan-perdebatan tersebut, tapi kita meyakini saja Isra Mi'raj itu ada dan terjadi. Terus yang harus kita ambil apa? Ya hikmahnya saja. Apa hikmahnya? Dengan pelajaran ini apa hikmahnya? Toh perdebatan jasad dan ruh pun, kalau benar Nabi Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, kan tidak ada masalah juga. Yang penting kita yakin dulu, yakin nggak peristiwa itu ada. Kalaupun dengan jasadnya juga tak ada persoalan. Mau jasad dan ruhnya atau ruhnya saja, menurut saya itu furuknya saja, tak terlalu diperdebatkan, tapi kita meyakini Isra Mi'raj itu benar-benar ada dan terjadi. Baik rasional ataupun irasional, itu terserah masing-masing orang. Tapi kita harus mencari hikmahnya saja. Karena pasti dalam setiap apa yang terjadi, peristiwa semua yang terjadi itu ada pelajarannya, ada mauidahnya. Nah, itulah sifat Quran. Ya. Bahwa hadis sifatul Quran, sifat Quran yang pertama ini adalah mau'idatun, mau'idah. Kita sering menyebutnya mau'idah hasanah. Kalau di tempat saya, Jawa Barat suka bilang kalau mau pengajian itu mau ada mau'idah gitu, mau'idah hasanah. Jadi maksudnya mau ada pengajian. Nanti yang ngasih mau'idahnya siapa ya? Maksudnya itu yang ngasih pengajiannya. Karena mau'idah itu kan maknanya ya umum ya, pelajaran. Jadi lewat ceramah, lewat diskusi, lewat apapun itu bisa menjadi pelajaran. Dan Allah sudah langsung memberikan mau'idahnya banyak sekali. Mau'idatun hasanatun min indillah. Pelajaran yang baik dari Allah, dari sisi Allah. Yajma'u baina targhib wa tarhib fayab'asu ala fi'lil hasani wa tarkhil qabih. Pelajaran itu bisa berupa janji dan ancaman. Ada janji-janji Allah, itu pun pelajaran bagi kita. Oh, ternyata janji Allah seperti ini. Ada ancaman-ancaman Allah, itu juga pelajaran. Jadi seluruhnya pelajaran, baik berupa bentuk janji ataupun ancaman. Nah, itu menjadi pelajaran. Kemudian fayabasu ala fi'lil hasani wa tarkhil qabih. Dan ini juga sama ya. Kita diminta untuk melakukan fi'lil hasan, perbuatan yang baik, dan kita juga diminta untuk tarkhil qabih, diminta untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, itu juga pelajaran. Jadi diminta untuk melakukan yang baik-baik, diminta untuk meninggalkan yang buruk-buruk. Kenapa? Karena di dalam semua itu terdapat pelajaran. Jadi semuanya ada pelajarannya, ada mau'idahnya. Kemudian mau'idah juga bisa berupa al-wasaya, berupa wasiat-wasiat. Itu juga termasuk mau'idah. Ya. Berwasiat. Wasiat ini memang termasuk bagian dari ajaran agama. Jadi Bapak Ibu hendaklah membiasakan berwasiat. Apalagi kalau sudah sering udur-uduran, sakit, sering sakit-sakitan. Jadi berwasiat. Beberapa waktu yang lalu
Prabowo, presiden kita berkunjung ke India karena kunjungan antar negara ya, beberapa negara, salah satunya ke India. Nah, ada yang menarik pas beliau bicara, ya, presiden kita insya Allah mudah-mudahan baik terus ya, jadi beliau berani, tegas dan seterusnya. Nah, beliau pas saat berbicara tuh saya lihat videonya di berita itu, di hadapan para apa itu ya negara, pejabat-pejabat negara India, beliau bilang, apa namanya, saya ini sebenarnya ada keturunan India, gitu, kata beliau. Kenapa keturunan India? Karena saya itu kalau dengar musik selalu pengen joget. Jobnya ini ada keturunan India karena kalau dengar musik, film musik India selalu pengen joget. Karena teringat dengan film, salah satu film India yang apa itu, yang udah lama tahun 90-an itu, Kuch Kuch apa itu? Kuch Kuch Kutahe ya. Nah, Kuch Kuch Kutahe. Akhirnya saya jadi penasaran lihat berita itu. Saya pernah dengar tapi belum lihat filmnya gitu. Tak coba searching di YouTube Kuch Kuch Kutahe, tak percepat alur ceritanya itu apa gitu, alur ceritanya. Nah, salah satunya ada yang menarik, ternyata si ibu itu ketika apa tuh, sakit kan, punya anak tuh, dia berwasiat gitu. Dia berwasiat kepada suaminya, kalau punya anak tolong kasih namanya Fulanah, Anjani ya kalau saya. Kasih namanya ini. Terus setelah anaknya besar itu umur 8 tahun, pas ulang tahun ternyata anaknya itu membaca surat dari ibunya yang sudah meninggal dunia itu. Oh, ternyata orang meninggal dunia pun tadi meninggalkan pesan. Itu tergambarkan, itu hanya contoh saja ya. Tapi baik memang, sesuai dengan pesan agama. Nah, itu dalam satu film ya, Kuch Kuch Kutahe apa itu ya. Karena saya melihat itu berita Pak Prabowo ke India, jadi saya tertarik untuk menelusuri alurnya itu apa. Nah, jadi setiap kita memang harus membiasakan diri berwasiat. Nah, wasiat itu awil wasaya al hasanah, wasiat yang baik itu termasuk min mau'idatin, termasuk dari mau'idah. Itu juga mau'idah. Kan kita tidak tahu saat tidur, orang tua dulu kan sering bicara begitu. Saat tidur itu, simbah-simbah itu suka bikin tulisan surat, tuh suratnya itu ditaruh di bawah bantal gitu. Berwasiat, itu wasiatnya apa, atau di bawah kasur orang dulu. Sehingga ketika meninggal dunia, kalau di kampung itu suka cari-cari, simbah pernah wasiat enggak ya? Coba dicari di bawah bantal, di bawah kasur gitu. Karena orang tua dulu kan gitu, suka nulis surat di bawah bantal, di bawah kasur. Nah, itu termasuk wasiat, dan wasiat itu bagian dari mau'idah. Minal mau'idah. Yang semuanya itu allati tuslahul akhlaq wal a'mal, yaitu mencakup akhlak ataupun amal. Akhlak itu kan bisa saja begini, nak, Boya kamu ini begini-begini, ibu itu kepengen kalau kamu ketemu simbah itu tolong disempatkan, kalau kamu ada rezeki ngasih ini, besok ya kalau kamu udah sukses tolong sempatkan kunjungi, memberi ini. Itu kan juga mengajarkan akhlak ya. Jadi belajar berbuat baik kepada seseorang. Nah, ibu punya kebiasaan suka memberi. Nah, sama ibu saya juga suka begitu. Ini ibu selalu kepengen ngasih si fulana di kampung. Ya kamu juga anak-anak ya biasakan kalau kamu punya rezeki pas sempat ketemu beliau nanti kamu juga ngasih beliau, kasihan beliau itu bla bla bla. Itu kan juga bagian dari sedang menanamkan wasiat dalam hal akhlak, dalam hal amal. Itu semuanya menjadi mau'idah. Dan lengkap semua ada di dalam Al-Quran, pelajaran-pelajaran itu tentang akhlak, tentang ibadah, dan lain-lainnya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, sifatul Quran al-Majid, sifat Al-Quran yang mulia ini adalah wasyifaun.
Al-Quran itu menjadi syifa. Syifa itu obat. Nah, di sini berhati-hati. Al-Quran sebagai obat itu bukan istilah obat secara fisik, ya, tapi sesungguhnya obat secara batin. Ya. Obatnya kalau menurut Al-Quran, wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi obat fis sudur. Sudur itu ya dada, hati, jiwa. Jadi Al-Quran itu menjadi obat jiwa, jadi penenang. Ya. Di sini dikatakan syifa'un lima fil qulub. Al-Quran itu bisa menjadi obat kepada apa-apa yang ada dalam hati, obat hati. Minas subuhat, dari perkara-perkara yang subhat, itu menjadi obat itu. Ada perkara-perkara subhat, kita ragu-ragu, dengan baca Quran, dengan mengaji Quran, jadi tahu. Nah, ini sebetulnya obat. Oh, alhamdulillah, saya sekarang sudah paham obatnya, kan gitu. Wasyukuk, keraguan-keraguan. Nah, keraguan juga kan penyakit. Istilah obat itu kan berarti sesuatu yang mengganggu, maka diobati. Obatnya pakai apa? Ya pakai Quran. Jadi subhat, syukuk, ragu-ragu. Ya. Ada orang itu kan suka peragu, ya. Baru wudhu lagi. Baru 5-10 menit merasa kentut. Padahal nggak kentut, ragu-ragu. Pengennya wudhu terus bolak-balik. Nah, itu sepertinya baik berwudhu itu. Tapi kalau sering, padahal sebenarnya dia tidak batal, dia tidak kentut, nah itu sungguhnya penyakit itu. Fisudur, itu kerjaannya setan. Sepertinya baik, dah nggak apa-apa. Wudhu kan lebih baik daripada enggak. Udahlah wudhu lagi, gitu. Tapi kan kita juga tidak diperintahkan untuk wudhu terus selama kita meyakini, ya, tidak batal, ya jangan wudhu. Karena justru yang begitu, ya, itu termasuk itu namanya waswasil fisudurinas itu. Setan selalu mewaswaskan, memberikan keraguan-raguan ke dalam jiwa manusia. Maka obatnya dengan Quran. Wan nifaq, nifaq, munafik. Munafik itu juga penyakit. Maka obatnya dengan Quran. Ya, jadi sering-sering, ya, belajar Quran. Kalau misalkan dalam surat An-Nisa itu, ya, tentang ciri munafik. Ciri munafik ini nih, kita bisa ngecek pada diri kita. Surat An-Nisa 142 kalau nggak salah, ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik itu yang di dalam jiwanya ada sifat munafik. Wa idza qamu ila sholati, kalau disuruh salat itu malas. Dimalas salat. Diingatkan salat, ya pokoknya malas saja, ogah salat. Melalai-lalaikan. Orang yang malas bermalas-malasan untuk melakukan salat itu sesungguhnya termasuk ciri munafik menurut ayat itu, ya. Andai kata salatnya pun karena yuraunan nas, salatnya supaya dilihat oleh manusia saja. Bapak rajin ke masjid, ya, ibu rajin ke masjid. Cuman itu saja, tapi ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak ada yang melihat, malas. Jadi sholatnya itu bukan karena Allah, karena dipuji saja. Padahal orang-orang yang beriman itu sholat itu tak perlu dipuji, ada yang memuji atau tidak, ya. Sholat selalu semangat. Nah, jadi jika kita menemukan, ya, keluarga kita mungkin sholatnya susah sekali, malas sekali, diajak sholat kayak keset, kaslan, ya, maka itu termasuk dalam kategori innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa wadihum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu kalau disuruh salat itu bermalas-malasan. Kalaupun salat yuraunan nas, karena ingin dilihat oleh manusia atau dipuji. Itu kalau ada sifat-sifat munafik pada seseorang, itu penyakit, harus segera disembuhkan. Apa obatnya? Yaitu Al-Qur'an wasyifa. Wal kufr,
juga penyakit dalam hati itu adalah kufur. Kufur baik dalam kufrul i'tiqad wal khalqi. Kufur di dalam i'tiqad, keyakinan, dan kufur dalam khalqi, ya, perilaku, perbuatan atau amali. Nah, itu semuanya adalah penyakit-penyakit yang sering datang kepada manusia. Ada satu kitab bagus, kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Beliau punya kitab namanya Tibbul Qulub. Tibbul Qulub, jadi obat hati. Tibbul Qulub. Secara umum kita kalau punya penyakit kan ingin segera sembuh. Coba Bapak Ibu punya anak, punya cucu sakit, panas, demam, ingin segera sembuh, berangkatlah ke dokter. Apapun kata dokter, suruh minum obat, suruh disuntik, manut karena kepengen segera sembuh. Kita Bapak Ibu diare, mencret semalaman, ingin segera sembuh, segera beli obat, segera bagaimana caranya terapi untuk menyembuhkan obat ini. Itu bagus. Menyadari dalam tubuh kita itu ada penyakit dan sadar ingin segera sembuh, entah dengan cara apa, berobat, olahraga, atau apapun. Tapi ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian kita. Kita ini juga setiap orang itu memiliki penyakit-penyakit hati itu, penyakit-penyakit jiwa itu. Tapi ketika seseorang punya penyakit jiwa, baik syubhat, keraguan, hasad, dengki, atau apapun yang sifat-sifatnya merusak hati, ya, tidak banyak yang memiliki perhatian, dan mungkin tidak banyak orang yang menyadari kalau saya sedang punya penyakit. Karena tidak menyadari sehingga dia tidak kepengen sembuh. Jadi dia nyantai saja karena tidak merasa dirinya sedang sakit. Pak, kok Bapak ini seringnya murah marah terus. Kok boleh lihat anak salah langsung dimarahi. Itu kan penyakit. Jadi orang ini temperamen, orang ini emosian. Kan penyakit, harusnya kan segera diterapi. Cuman masalahnya kita tidak menyadari kalau itu penyakit. Itu kan semuanya bisa mengotori hati. Nah, jadi ini mari kita coba perhatikan bahwa sifat Quran itu wasyifaun, menjadi obat fisudur. Kalau sedang sedih, gelisah, gundah gulana, udah baca saja Quran. Jangan orang itu justru ketika ada masalah pelampiasannya dugem, nyetel musik, kepala goyang-goyang. Pelampiasannya ya apa, mabuk, pelampiasannya apa. Jadi kalau kita menemukan itu sedang sedih, gundah gulana, udah pelampiasannya, istilah pelampiasan ya setel Quran saja, dengarkan, diam, ya, mendengarkan Quran, setel murotal sambil duduk. Gue sedang emosi, dah menahan emosi, dah duduk atau tidur sambil dengarkan Quran. Jadi insya Allah nanti akan meredam. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, sifat Quran yang telah qad ja'atkum, datang kepada kalian, lil mukminin, untuk orang-orang mukmin. Quran itu adalah wahudan. Hudan itu artinya petunjuk. Hadin ilal haqqi, petunjuk kepada kebenaran, wal yaqin, kepada keyakinan, wassiratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini petunjuk. Kita telah dipandu oleh Al-Quran. Kalau mau dibaca dari 114 surat 30 juz itu, isinya semuanya petunjuk. Tinggal tadi, kita itu mau baca, mau gali apa tidak. Walaupun Qurannya isinya hudan, petunjuk, tapi kalau orang itu enggak baca Quran, ya mohon maaf, petunjuknya enggak datang. Walaupun kita kaum muslimin mengaku Al-Quran sebagai petunjuk, kan banyak. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini hudal lil mu'minin, petunjuk bagi orang mukmin. Jadi kata hudan disematkan secara umum untuk linnas, untuk muttaqin, untuk mukmin.
Kita meyakini itu semuanya, tapi kalau Qur'annya cuma dipakai pajangan saja di rumah, ditaruh di atas pintu, cuma ditaruh di perpustakaan atau di almari, tak dibaca, maka mohon maaf petunjuk itu tidak datang. Gitu. Mungkin ada kaum muslimin yang masih belum sholat, padahal di rumahnya ada Quran. Bukan dia tidak meyakini Quran sebagai petunjuk, dia yakin, tapi masalahnya dia tidak mau baca Quran sehingga tidak paham petunjuknya di mana letaknya. Nah, dengan petunjuk itulah membimbing hadin ilal haqqi, memandu kita kepada jalan yang benar, wal yakin, memandu kita kepada keyakinan, wasratil mustaqim, dan memandu kita kepada jalan yang lurus. Itu semuanya ada di Al-Quran. Tinggal nanti tergantung temanya apa. Bisnis juga, bisnis yang baik menurut Quran ada, tidak riba umpamanya. Ayat-ayat tentang riba ada, tinggal dipelajari. Kan itu menjadi panduan, menjadi petunjuk. Ya. Nah, itulah Quran sifatnya sebagai hudan. Seperti dalam surat yang lain, qul huwa lilladzina amanu hudan wasyifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman menjadi hudan, petunjuk, wasyifa, dan obat. Petunjuk ini al-muhaqqiq lis-sa'adati dunya wal akhirah, yang menghantarkan kepada kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang itu targetnya kan ingin bahagia. Bahagia itu bukan dunia saja. Tapi bahagia yang paling utama adalah bahagianya di akhirat. Jadi sa'adah dunia wal akhirah. Jadi yang menghantarkan kepada kebahagiaan, kepada keselamatan dunia dan akhirat. Contoh ya, contoh. Hudan itu seperti petunjuk cara berkendaraan atau rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu hudan. Sudah diberi petunjuknya. Kalau ingin selamat, ya, patuhi aturan rambu lintas. Kalau bangjo itu merah, berhenti. Itu petunjuk supaya selamat. Kalau hijau, jalan. Jadi jangan dibalik. Merah, bablas. Ketika kita bablas, kita melanggar aturan itu. Sehingga ketika ada yang lain menyerempet kita itu pihak yang salah karena kita yang telah melanggar. Wong di sana hijau, kita merah, malah yang merah bablas terus. Nah, itu aturannya nggak dipatuhi. Yang terjadi apa? Kecelakaan. Coba kita memenuhi aturan itu, kan insya Allah tidak terjadi kejadian itu. Hijau itu jalan, jangan diam saja. Lampu hijau malah diam saja. Kan dari kejauhan ada yang ngebut itu. Bis ngebut ingin mengejar lampu hijau, di depan malah diam sajanya, ketabrak, keseruduk. Nah, karena kita tidak mematuhi aturan. Jadi seluruh aturan itu pada prinsipnya adalah untuk kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Pakai helm juga sama, itu tujuannya panduan. Jika terjadi sesuatu, pas jatuh, minimal nih kepala ini kan pokok ini. Kalau kebentur aspal, wah pecah ini. Di sini kan banyak ini kabel-kabelnya ini. Kabel-kabel urat-urat saraf itu kan banyak sekali. Jadi kuncinya manusia ini ada di kepala. Maka kepala itu dijaga, itu bagian dari bentuk ikhtiar supaya kita tuh selamat ya. Saya juga nggak pernah pakai helm, nggak apa-apa. Jangan begitu. Ini kan namanya ikhtiar, itu aturan, sehingga bagus aturan ini. Kalau berkendaraan pakai helm umpamanya. Tapi kalau di kampung saja ya nggak harus pakai helm ya, sesuai dengan aturannya. Nah, itu contoh hudan, petunjuk. Karena petunjuk itu menghantarkan lis-sa'adati dunya wal akhirah. Sifat yang keempat, warahmatun, dan rahmat. Ya. Rahmat itu kasih sayang. Lil mu'minina khosoh. Rahmat itu hanya diberikan untuk orang mukmin saja.
khusus. Kan ada sifat yang pernah juga kita singgung, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Maha Rahman, Maha Rahim. Rahman itu sifatnya umum. Kasih sayang Allah secara umum kepada siapapun, kepada semua makhluk Allah, Allah kasih rezekinya. Yang sholat dikasih rezeki, yang enggak sholat juga tetap ada rezekinya. Yang mau ibadah dikasih rezeki, yang tak ibadah pun juga ada rezekinya, bahkan juga ada yang kaya. Jadi jangan salahkan loh, kenapa kami yang selalu sholat ibadah kok biasa saja atau miskin, tapi orang-orang yang enggak sholat enggak ibadah malah kaya. Itu karena sebab Allah memang Maha Rahman itu, yang sifat ini secara umum kepada seluruh makhluk, semua binatang pun ada rezekinya. Tapi kalau Rahim, ya, ini kasih sayang yang khusus untuk orang mukmin saja. Dalam ayat ini istilahnya dengan kalimat rahmatun. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah lil mukminin, khusus untuk orang-orang mukmin. Kalau dikaitkan lagi dengan ayat pernikahan, ada istilah mawaddah, ada rahmah. Nah ini rahmah ini. Mawaddah, rahmah. Mawaddah itu cinta. Cinta ini cenderungnya kepada hal-hal yang sifatnya fisik, biologis. Itulah cinta. Jadi hanya memandang fisiknya saja, dia tampan, dia cantik, dan seterusnya. Sehingga muncullah cinta. Bahkan kita sering mendengar ada istilah puber kedua, puber ketiga. Bapak-bapak mengalami puber kedua di usia 40 tahunan. Walaupun sudah punya istri, tapi mencintai orang lain. Itu fisik semuanya. Sampai mungkin juga ada yang belum bisa move on dengan mantannya. Masih cinta dengan dia, tapi saya sayangnya dengan istri. Cintanya dengan orang lain, tapi sayangnya dengan istri. Maka itu dibedakan. Berarti cinta yang semacam itu, nafsu itu. Ya. Dengan seseorang cinta, selalu ingat, tapi sesungguhnya ketika disuruh, ya sudah lepaskan saja istrimu. Enggak juga, saya sayang dengan istri gitu. Tapi cintanya kepada orang lain, sayangnya kepada istri. Nah, berarti cinta di situ adalah bercampur nafsu. Karena memang mawadah itu sifatnya fisik, biologis. Ya. Tapi kalau rahmah, mawadah wa rahmah. Rahmah itu sayang. Sayang itu ya sayang. Tidak bisa didefinisikan seperti apa. Pokoknya dengan istri, dengan anak, atau dengan suami ya sayang. Ibu juga tak tertarik melihat orang lain yang tampan, yang gagah. Karena memang sayang dengan suami. Walaupun tahu ya, suaminya wajahnya biasa saja. Lihat artis Korea jauh berbeda dengan suami ibu ya. Tapi kan tak tertarik, tak sayang. Kalaupun tertarik ya dengan laki-laki begitu, itu berarti cinta yang sifatnya nafsu atau fisik. Tapi sayangnya kan tetap dengan suami. Nah itulah rahmah. Jadi rahmah itu lebih dalam. Yunajihi minad dhulumatid dhalal ila nuril iman. Bisa menyelamatkan dari kegelapan ad-dhalalah, kesesatan, ila nuril iman, kepada cahaya iman. Kemudian bisa menyelamatkan minan niran, dari neraka. Wa yarfa'uhum darajatil jannah, dan bisa mengangkat derajat di surga. Wa khassal mu'min li'annahum muntafi'una bil iman, dan ini lebih khusus untuk orang mukmin karena sungguhnya mereka itu mendapatkan manfaat dari iman. Ketika di akhirat pun Bapak Ibu, kita tidak hanya mengandalkan amal kita saja. Bapak Ibu kalau ngitung-ngitung
Ini pahala kajian subuh berapa kali, ibu udah berapa kali ikut kajian? Hitung berapa pahalanya. Ikut sholat jamaah, hitung berapa pahalanya. Itu tidak cukup juga untuk mendapatkan tiket surga. Salah satunya tiket itu harus ditambah dengan rahmatnya Allah. Kan istilahnya dengan rahmatnya Allah bisa menghantarkan ke dalam surga. Ya, bisa jadi kan amalnya sedikit, nggak cukup untuk mengkatrol naik ke surga, maka ditambah dengan rahmatnya Allah. Jadi kita pun selain berusaha sungguh-sungguh dengan amal soleh kita, harus selalu mohon rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, ya, kami mohon dimasukkan ke dalam surgamu. Jadi rahmat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Yang terakhir, ayat 58. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah. Fabidalika, yang demikian itu, karunia dan rahmat itu, falyafrahu, itu kalian menjadi bergembira. Jadi kita ini bahagia, senang karena rahmat dan karunia-Nya Allah. Jadi istilahnya begini, mohon maaf ya. Bukan semata-mata ukuran fisik duniawi yang menjadi kebahagiaan itu. Ya, itu bagian dari kebahagiaan, tapi tidak semata-mata itu. Karena buktinya di negara-negara yang besar, ya, negara-negara yang maju seperti Jepang, itu justru tingkat bunuh dirinya juga tinggi. Kurang apa coba? Kemewahan secara duniawi cukup. Ada orang-orang yang memiliki harta atau jabatan, mereka tidak merasakan bahagia hatinya, tidak merasakan tenang. Berarti sesungguhnya bukan itu. Falyafrahu, mereka bergembira dengan rahmat dan karunia. Istilahnya, ya alhamdulillah, walaupun rumah cuma seperti ini, makan cuma apa adanya, kami bahagia dengan rahmat Allah, karunia Allah. Kan selalu bersyukur. Huwa, itu khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi harta yang dikumpulkan, jika diukur dengan rahmat Allah itu khairun, lebih baik. Pembandingnya itu. Dengan jabatan yang selalu dikejar, ketika mendapatkan jabatan pun dibandingkan dengan rahmat dan karunia Allah, maka wa ini kembali kepada rahmat dan karunia itu, khairun, tetap itu yang lebih baik, itu rahmat. Daripada tadi punya kekayaan, punya jabatan, punya kekuasaan, punya apapun, tapi tidak berkah, tidak dengan rahmat Allah, apalah artinya? Maka yang lebih baik itu, rahmat dan karunia itu adalah khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi mengumpulkan apapun, Qarun itu mengumpulkan kekayaannya banyak sekali. Tapi karena tidak dengan rahmatnya Allah, tidak dengan ridhonya Allah, malah kekayaan pun dalam waktu singkat bisa hilang. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT, kajian tafsir Al-Munir surat Yunus ayat 57 sampai 58. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.